Tekan publish, nggak apa-apa. Tekan publish. Jadinya kan, nah selesai. Hasilnya kayak gini, loh. Nah ini kan ada copy. Kalau mau membagikan ini kan unlisted, nggak bisa dian orang kan. Kalau membagikan ini, kalau membagikan ke teman, copy link, itu bisa nanti dibaca orang. Itu. Tapi ini kalau dari copy ini bisa direvisi kan? Bisa. Yang itu titik 3, nanti kan akan gitu terus kalau kita tiap hari mau update ya. Pakai yang edit story. Oh iya. Nanti tinggal nulis lagi di bawahnya. Misalkan gini, bikin tik. Ya, kan udah selesai kan? Dia otomatis save. Walaupun mati lampu atau apa, nggak usah khawatir. Save. Tapi ya harus juga di save dan publish. Biar masuk ke ini. Dia masuknya ke draft kalau gitu. Nah, udah gini kan? Nah, bayangkan ini 30 hari lagi. Ada 30 misalnya satu. Gitu. Ini ya, udah. Nah, sekarang copy link, kirimkan ke saya linknya. Linknya kirimkan ke saya. Ya. Sudah? Oke. Oke, sudah ya. Ya itu. Jadi ada pertanyaan? Ini tuh apakah harus dikhususkan untuk artikel atau bisa kayak kita bikin cerita terus nextnya ini kayak bisa dipantau? Kalau di luar ini bebas. Maksudnya ini kan metode untuk belajar gimana biar mudah nulis buku kan. Ya, maka pakai ini. Nantinya akan diupdate di situ terus, edit story terus, ya kan? Kalau di luar itu ya bebas, silakan. Kalau medium ini ya punya kalian lah. Itu kan akun-akun kalian. Saya nggak akan ini. Ya, maksudnya berarti kan itu apa ya? Platformnya itu nggak hanya untuk artikel. Nah, saya sering share puisi doang, cuma segini doang, ya kan? Bisa. Nggak bebas. Ini istilahnya ya catatan buat apa? Ya bisa. Cuma yang dipertanyakan penting buat orang nggak untuk di share? Ya, maksudnya gitu. Saya curhat di situ. Tapi curhat puitis. Ya, ada kayak cerita gitu-gitu di situ. Ya misalkan coba lihat di punya saya kan itu ada macam-macam. Ya. Nah kalau punya ISBN enak nanti keluar gini, bukunya keluar, fitur book. Nah, saya aja nulis sambal yang serasi. Ya, sambal sebuah pengingat ini dapat 101 claps. Nah, sambal pengingat. Nah, ini taruh ada di pin bisa. Sambal pengingat. Hari pertama. Kalau tulisan yang Ada di sini. Nggak ilmiah misalnya, nggak kayak mau buku itu apa yang harus ada sumber. Gak ilmiah. Kayak sastra novel. Iya, bikin cerita atau mungkin pengalaman pribadi yang diceritakan di jadi nggak perlu apa link gitu. Kayak ini misalnya. Saya nggak perlu link. Nah, ini kan cerita saya mangan telur dadar sama istri tahun, tapi yang bikin spesial apa? 1 Januari itu sarapannya saya itu keluar sama istri saya di daerah sana nyari ada telur dadar enak gitu kan. Tapi saya selalu membagi. Ini kan beda-beda ya konteksnya. Kalau ini modelnya itu saya curhatan tetapi pakai kayak bahasa puisi. Ya, saya ceritakan seharian penuh itu kejadiannya apa aja. Misalkan satu. Bagian pertama saya ceritakan soal waktu itu malam-malam hujan. Saya di Jembatan Suhat, berhenti di situ lampu merah. Itu ada orang buanter ngerem mendadak. Oeng. Sewat gitu kan.
helmnya tuh kelempar ke saya. Helmnya kaget dong saya. Wah, waduh, didik lagi nabrak aku lah ya apa. Padahal sih tahun baru iki, gitu kan? Saya tulis kayak gini, hampir saja, jantungmu meledak beberapa detik. Ya, saat berhenti di lampu merah, sebuah suara gemuruh terdengar dari belakang. Kau menoleh ke belakang. Ternyata sebuah motor metik yang dikendarai seorang pemuda terlempar di jalanan. Barangkali karena licin jalan sehabis hujan. Helm yang ia kenakan menggelinding mengenai bagian belakang motormu. Dan duniamu sempat berhenti sejenak di situ. Itu. Saya tuh pengen gini. Kan bentuknya gini, baku tumbang tadi kan untuk mengumpulkan referensi. Lah, kemudian untuk mengumpulkan pengalaman apa? Bisa catatan pribadi kan, diary, bisa kan. Cuma saya mau ngambil yang berbeda. Saya mau mengabadikan suatu momen tapi dengan puitis. Ya saya pakai ini, namanya jurnal puitik. Jurnal tapi puitik gitu. Ya kayak gitu. Bagian kedua ini, pada tanggal merah hari pertama pagi-pagi sekali kau ajak istrimu sarapan di luar. Gitu ya. Saya bilangnya kau bukan aku, biar lebih beda aja. Gitu, segitu doang. Pertama satu-satu dulu. Udah selesai. Tapi saya terus promosi koleksi buku saya. Sini bisa diklik, bisa dicari. Udah. Jualan itu namanya di sini. Nah, kita nulis tiap hari tapi ada jualannya gitu loh. Nah, gitu. Ada Klebs 18. Nah, ini sebelumnya kemarin saya juga main kemana sama istri saya. Catatan yang ditulis secara puitis kan gitu. Ini di Tokhamas di Dieng. Itu. Hari itu kamu memilih cuti kerja gitu ya. Saya pas hari pernikahan saya itu saya cuti kerja di sini kan ada 10 hari itu dikasih. Ya saya tulis di sini. Ini dari pagi main kemana sampai malam di Kayu Tangan baru pulang malam itu. Itu mengulang kenangan saya waktu awal-awal ke Kayu Tangan sama istri saya. Seumur hidup saya nggak pernah kayu tangan. Kalau saya ke Kayu Tangan ketika saya udah menikah. Karena nggak ada alasan ke Kayu Tangan ngapain sendirian. Kayak orang hilang aja. Baru punya istri bisa. Gitu ya. Itu untuk pengalaman. Yang pengalaman saya bebaskan. Teman-teman mau catatan kecil, kutipan apa. Saya kemarin beli tahu, ternyata ada tukang parkir yang gokil misalkan. Nari-nari di jalan. Wis. Udah kemana? Hah? Udah kuat ini. Iya. Oh iya.